dua sekian, dua transaksi akhirnya sudah 44 juta kan gitu. Nah, berarti sudah lebih-lebih gitu loh. Berarti gitu loh. Ini pun belum ke bawah sudah tersenggol-senggol. Gimana itu? Yang balik ke atas kan dorong. Gitu seperti Pak Roy lah misalnya. Ini sudah terpenuhi nih yang KPS 10. Roy memangnya mau kemana? Mau hilang? Tidak. Dia masuk ke atas. Dorong. Misalnya di belakang saya. Di belakang siapa yang baru-baru ini. Nanti keluar lagi Pak Roy dapat lagi. Ini jalan-jalan juga. Tapi dia masuk bergiliran dengan orang yang sudah dari Holy Land. Mereka di sana masuk lagi berdoa, masuk lagi begitu. Makanya doanya di Holy Land dan di Mekah makbul, dikabulkan karena masuk lagi. Tidak semata-mata ini ikut gitu. Betul, Makanya Pak. kalau ini Saya juga saya nangkepnya gitu. level 18 habis. Jadi bukan habis ini terus ini diem aja lah bagaimana ini? Makanya belanja aja sudah berlebih-lebih. Nah, cuma ini kapan terjadi sirkulasi ini loh. Ini loh pertanyaannya. Ketika ini terjadi sirkulasi begitu, lah kan akhirnya belanja, belanja. Makanya ayo Manokwari dibuka mallnya, sini buka mallnya biar pada. Ayo Pak Ardi, Tapi Manokwari ya, di sini kafenya sudah kapan? ada mall Manokwari. Oh, Manokwari itu ada closing ini, cuma saya tidak mempublikasikan Maksudnya closing. kafenya Pak, kafenya, Oh, kafenya kafe. Oh, Manokwari Pak. Iya. oh iya, itu kan Pak Basri bilang minimal 500 member ya. Itulah. Ah, itu sudah mau menuju 200-an. Aduh, Jadi mantap. Pak Ardi cari itu. ini tuh Pak Marsudi itu yang pensiunan apa itu? Apa ya? PUPR. Oh iya Pak Marsudi ya. Ayo Ada Bapak ada Ibu tuh tidak di apa-apa kalau mau bertanya atau mau diskusikan tentang hal-hal yang didapat di KLP nggak apa-apa. Setelah ini baru masuk kita buku bijak. Nggak apa-apa. Mari, ini kita juga ditambah wawasan fleksibel saja kita. ya, Mom. Ya, Fleksibel saja ya ya. fleksibel saja. Ya, Ya, betul. Iya, Yang ini malah 11 orang ini. Baru Cuma 11. lanjut Pak Ardi. kendala saya memang rata-rata member saya itu orang sibuk, memang orang kerja. Jadi saya mau ajukan juga untuk jadi HK serba salah karena kriterianya ya wajib ikut sum buku bijak pagi ya kan, kriteria utamanya itu kan. Nah, sementara ya sudah tahu jam kerja di Papua kan, kita di Papua kan jam 8. Nah, sementara orang-orang kerja semua kan. Jadi ya saya mau ajukan juga pasti jatuh di situ, kriterianya di situ. Jadi ya saya jalani saja. Nanti saya yakin bahwa akan ada kok, akan ada nantinya. Tapi ya tentunya. Itu proses. Ini sudah. ini udah 110 orang ini. Oke, kalau mau lanjut Pak Mansur, silakan. Hari ini Pak Mansur akan pimpin kita buku bijak. Kita mulai saja, Ya, Pak. Setelah buku bijak, nanti bisa lanjut diskusi lagi, baru ditutup dalam doa. Terima kasih, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mari kita belajar dan belajar lagi untuk jadi orang bijak. Saya tadi sempat melihat sekarang ini tanggal 10 ya. Ya, tanggal 10.
Kita belajar lagi dengan buku bijak ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar terus, kita semakin sadar diri, kita semakin tahu diri, kita juga tahan diri. Tahan diri tentang hal-hal yang kendala-kendala yang ada, maupun tahan diri untuk kita menjalani KLPI ini. Ada yang sambil kerja, meluangkan waktunya, ada yang sambil aktivitas yang lain, belum bisa fokus karena belum sampai. Baik, mari kita awali pembacaan buku bijak ini. Mudah-mudahan Tuhan membimbing kita. Kita berdoa bersama. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahu lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Cara jaga stamina, 1. Andalkan Tuhan. 2. Doakan gol, strategi, dan tim. 3. Doakan leader. 4. Percaya. Yang ke-8, komitmen dan persisten. Yang ke-9, nempel. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah males, tidak kesel, dan tidak mudah bosan. Bapak Ibu, ini sudah hal yang pasti bahwa di dalam diri kita ini ada yang kita rasakan sifat-sifat yang sebenarnya itu dari Tuhan. Yang kita merasa mampu itu sebenarnya kemampuan datang dari Tuhan. Seperti kita bisa melihat itu karena Tuhan. Kita berbicara, kita pinter, kita ngerti, kita kuat, itu semuanya dari Tuhan. Nah, saya dalam malam ini ingin memberi judul bahwa kita harus nempel kepada Tuhan. Mengapa kita harus nempel kepada Tuhan? Karena kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak mengerti keadaan besok itu bagaimana, keadaan baikkah, keadaan burukkah, itulah masa depan adalah misteri. Jadi kita tidak tahu, kita pun tidak bisa merencanakan sesuai yang kita inginkan.
Tetapi kita hanya memohon kepada Tuhan, artinya kita itu ya nempel Tuhan. Tuhanlah yang menguasai. Tuhanlah yang maha mengatur. Tuhanlah yang akan menentukan kita itu mau seperti apa. Nah, di dalam diri kita ini ada harapan, ada keinginan. Apabila kita menyadari kita ini nempel kepada Tuhan yang kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa, maka ketika terjadi sesuatu, maka kita sadar. Dan kita tidak akan kecewa. Karena inilah kehendak Tuhan. Inilah yang terbaik diberikan oleh Tuhan. Ketika kita menjalankan sesuatu tidak tercapai, tidak selesai, tidak berhasil, kemarin janji hari ini didatangi, besok lagi, kita pun enggak capek. Karena apa? Itu Tuhan yang punya rencana. Hidup ini misteri seperti itu. Yang penting kita tidak bertinju sembarangan. Artinya kita sudah berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan, kemudian kita melakukannya, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Nempel kepada Tuhan itu kita juga berdoa untuk siapa? Untuk diri kita. Supaya apa? Dapat petunjuk. Pikiran kita dapat petunjuk. Hati kita dapat petunjuk. Ucapan kita dapat petunjuk. Mengapa petunjuk diharap kepada Tuhan? Kita menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa. Kita itu zero. Dan di dalam doa selain kita itu kita juga mendoakan goal. Ya Tuhan, sampaikan apa yang menjadi goal kita. Goal kita itu banyak sekali, tidak serta-merta itu pensiun. Goal kita itu ingin menjumpai siapa, mau mengajak siapa untuk bergabung di KLPI. Sedikit saja. Misalnya, ya Tuhan, saya ingin menjumpai siapa itu, kita sebut saja. Tuhan tahu itu. Besok jam sekian ya Tuhan. Maka aturlah pertemuan kami. Maka mudahkanlah apa yang kami lakukan besok sehingga orang itu memahami, orang itu menerima, orang itu mengerti apa yang kami pahami, apa yang kami lakukan, dan untuk apa kami datang ya Tuhan. Tuhan pasti dengar itu. Begitu mendoakan goal dari satu step ke step berikutnya. Misalnya mengajak orang karena dia harus orang tiga, kita bisa menjelaskan paket keluarga kayak atau apa, sehingga orang itu memahami juga step-step. Kemudian karena kita tahu sudah percaya perusahaan, ya kita ngerti legalitasnya dan sebagainya. Orang-orang yang capable, yang memangku jabatan di perusahaan itu. Termasuk bagaimana sistem di perusahaan sudah paham betul. Mohon maaf, kalau saya belum sampai yang ke level-level tadi ya, tapi kita harus belajar terus. Sampai paham betul sistem di dalamnya ini bagaimana. Tetapi kita harus percaya bahwa sistem yang dibangun, yang diciptakan, yang dibikin oleh perusahaan ini adalah sistem yang memang baru pertama di dunia dan paling bagus. Karena apa? Kita melihat bahwa sistem ini beda dengan yang lain. Beda dengan yang kita jumpai, yang di sana itu sering kita mengalami zong. Kemudian percaya leader, ikutin prosedur. Ya, leader itu yang ngasih tahu prosedur, tetapi prosedur itu misalnya yang menyangkut apa? Menyangkut tentang fitur-fitur. Ketika kita mempelajari fitur-fitur, itu ternyata ada prosedur-prosedur. Misalnya, kalau kita
posting join member harus Lampung dulu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu harus kita ikuti, kita sampaikan kepada mitra kita. Dan ini kita lakukan terus sehingga kita komitmen. Baik Bapak Ibu, demikian saya menguraikan mukadimah dari buku bijak ini. Mari kita sama-sama masuk ke tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya. Ya, tanggal 10. Tanggal 10 ya Bapak Ibu. Inilah petuah-petuah Salomo, anak yang bijaksana adalah kebanggaan ayahnya. Anak yang bodoh menyusahkan hati ibunya. Ini yang enak nanti saya berbagi sama Pak Ardi ini. Karena kemarin waktu Pak Ardi nyampaikan ini saya sudah menyampaikan tentang bagaimana kebijakan kearifan Raja Salomo atau Raja Sulaiman dengan Ratu Balkis dan dengan pasukan bala tentara hewan. Gitu. Kekayaan yang didapat kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan. Sebaliknya, kejujuran akan menyelamatkan. Jadi, kekayaan yang didapat dengan curang itu, Bapak Ibu main sikut kanan, sikut kiri, begitulah kira-kira. Itu tidak memberi keuntungan. Itu memberi mudarat dan kesengsaraan. Jadi kalau di jalanan sana tuh ada orang bilang, uang hantu dimakan setan, nah itulah. Tapi uang kejujuran yang diraih dengan kesungguhan, ya yang hak kita yang diambil, itulah yang akan menyelamatkan, yang membawa keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Tuhan tak akan membiarkan orang baik kelaparan, tetapi ia menghalang-halangi orang jahat supaya orang itu tidak memperoleh yang diinginkannya. Ya, jadi Tuhan itu tidak akan membiarkan orang baik kelaparan. Mengapa Bapak Ibu? Ya tentu saja ketika orang itu baik dengan orang lain, ya tentu Tuhan dengan tangan-tangannya itu mendatangkan, mencari solusi, memberi solusi, sehingga orang itu tidak kelaparan. Ada saja rezeki itu datang. Orang malas akan jatuh miskin, orang yang rajin akan menjadi kaya. Ya, hemat tanggal kaya ya, rajin dan hemat itu akan kaya. Kalau orang malas, itu akan jatuh miskin. Males, temennya jalan diajak prospek, males. Tapi kalau di KLPI tidak miskin Bapak Ibu ya, kita akan miskin. Cuman yang bagus adalah kita rajin, ya kita jalan, kita prospek, ditolak, jalan lagi, itu namanya rajin. Itu akan cepat terpenuhi susun rapi, kemudian kita cepat tercapai goal. Orang bijaksana mengumpulkan panen pada musimnya, tapi orang tidur saja pada musim panen mendatangkan malu pada dirinya. Orang baik akan mendapat berkat, kekejaman tersembunyi di balik kata-kata orang jahat. Ya, jadi kalau orang baik itu ngomong aja baik, karena pikirannya baik. Katanya ucapan itu doa. Jadi ucapannya itu mengenakkan. Ucapannya itu menyejukkan hati. Ucapannya menenteramkan hati. Tetapi kalau orang jahat, itu pikirannya ya jahat Bapak Ibu ya. Pikirannya jahat. Kalau ada orang susah hati
itu senang. Jadi kalau sebelum kata-katanya itu keluar menyusahkan hati orang, itu merasa belum puas. Jadi itu yang harus kita hindari. Kalau di KLP ini makanya diajarin bijak, itulah APBN. Ambil positif, buang yang negatif. Yang negatif itu yang jahat-jahat itu, yang kita harus hindari. Kita harus buang jauh-jauh. Kita tumpas kalau perlu. Kenangan akan orang baik merupakan berkat, tetapi orang jahat segera dilupakan. Nah, ini kenangan orang baik itu saya memilih untuk kali ini tuh menyontohkan pahlawan. Jadi orang baik itu pahlawan. Orangnya sudah meninggal, namanya masih ada, masih dikenang. Orang yang pandai suka menerima nasihat. Orang yang bicara bodoh akan sesat. Orang yang bicaranya bodoh akan sesat. Ya tentu saja ini sudah apa ya namanya, sudah hukum sebab akibat ya. Karena kalau orang yang pandai itu, namanya orang pandai itu pandai membawa diri. Pandai seperti yang di awal tadi, menyadari, sadar diri bahwa bukan diriku yang pandai, aku ini bukan apa-apa. Ya tentu akan bertanya gitu loh. Walaupun kalau ada kesempatan mengutarakan juga, sepertinya menurut saya ini, itu kalau bisa diterima. Kalau tidak ya bertanya saja. Maka ibarat kita itu punya ilmu dua, kemudian kita tanya orang, dikasih lagi dua, kita sudah punya empat. Jadi itulah punya empat nasihat. Tapi apabila orang tidak mau terima nasihat, itu yang sering di awal-awal ketemu orang, kita jadikan filosofi, itu kayak gelas yang tengkurap. Orang jujur hidupnya aman. Orang yang menipu akan ketahuan. Ya, orang jujur hidupnya aman. Jadi kadang pahit jujur itu. Ah, sebenarnya begini katanya. Tapi mau ngomong nggak enak. Nah, itu sebenarnya bukan jujur. Tapi pahit manis katakan saja. Orang jujur itu, apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya, itu yang diucapkan. Kalau orang Jawa bilang itu blak kotang, blak dodo. Jadi apa yang ada di dada itu ya diutarakan saja. Itu. Sekalipun pahit, maksudnya pahit, orang itu dengar pahit. Kenapa orang itu dengar pahit? Ya karena orang itu orang yang bodoh tadi tidak mau terima masukan. Ya sampaikan saja. Siapa menyembunyikan kebenaran menimbulkan kesusahan. Siapa yang mengkritik dengan terang-terangan mengusahakan kesejahteraan. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, mengkritik dengan terang-terangan itu mengusahakan kesejahteraan. Ya tentunya kritiknya itu yang benar ya, bukan mengkritik yang negatif gitu. Contohnya apa? Ya, kalau saya contohkan lagi-lagi itu saya kok kapan ini pensiun? Saya sudah ikut paket keluarga misalnya gitu. Nah, sehingga kita harus bisa memberikan jawaban selain orang itu pandai, ngerti tentang kapan pensiun, terpanggil. Bagaimana orang itu bisa terpanggil dengan uh, tidak hanya ngambil paket terus diem, ya dia mau ajak teman, menceritakan kepada orang. Karena apa? Bukankah KLP ini program kebaikan? Gitu ya, kalau saya bilang ini pengentasan kemiskinan. Gitu. Tutur kata orang baik membuat hidup bahagia. Tetapi di balik kata-kata orang jahat tersembunyi hati yang keji. Kebencian menimbulkan pertengkaran, cinta kasih mengampuni semua kesalahan. Ya, jadi apabila kebencian itu sudah tertanam di dalam hati kita, benci, iri, dengki itu ada, berarti balik ke depan lagi. Karena tidak merasa bahwa diri ini hamba.
Gitu. Kita ini hanya nol. Semuanya ini bisa terjadi, keadaan ini baik maupun buruk itu adalah raja di atas raja, maka iri dengki itu akan hilang. Orang yang pikirannya tajam mengucapkan kata-kata bijaksana. Orang bodoh perlu didera. Ya, orang yang pikirannya tajam itu maksudnya ya diasah, bukan digeletakin saja itu tajam enggak. Karena kita ini sama-sama kosong. Kita menyadari kosong, tapi tiap hari diasah, tiap hari buku bijak terus. Lama-lama kata-kata kita menjadi ucapan-ucapan yang bijaksana. Ucapan bijaksana tuh kok bisa? Ya karena belajar. Setelah belajar, tahu arif, akhirnya ucapannya bijaksana, dan insya Allah juga tindakannya bijaksana. Bukan menyakitkan orang, tapi mengenakkan orang. Orang bijaksana menghimpun pengetahuan, jika orang bodoh berbicara, ia memancing kecelakaan. Ya, orang bijaksana tuh ngomongnya tadi udah saya bilang enak, menyejukkan, bikin enjoy, bikin happy. Gitu. Karena orang bijaksana itu sadar bahwa saya itu bukan apa-apa, semuanya dari sana. Maka kalau dibagi yang dari sana tadi, ya pasti jadi berkat. Sementara kalau orang bodoh, ya orang bodoh itu bagaimana merasa dia, nah, padahal bukan dia, Tuhan semuanya. Kekayaan melindungi si kaya, kemelaratan menghancurkan orang miskin. Kalau berbuat baik, upahnya ialah hidup bahagia. Kalau berbuat dosa, akibatnya lebih banyak dosa. Siapa mengindahkan teguran akan hidup sejahtera, siapa enggan mengakui kesalahan berada dalam bahaya. Ya, saya juga gitu ya, pelan-pelan itu sama teman-teman saya yang menurut saya saudara-saudara saya di KLP itu, saya kalau ngomong ya tos kita aja sama orang tua saya Pak Asman, sama Mumli, mohon maaf. Jadi kalau saya ngomong ya tes saja kayak sharing tadi. Yang penting apa? Yang penting ucapan itu bukan untuk diriku. Kenapa? Diriku kan nggak ada, kan bukan siapa-siapa. Di sanalah semua. Maka ketika itu saya, kita semua ini mengira ini baik untuk semua orang, ya kita utarakan. Pasti diterima. Orang yang menyembunyikan kebencian adalah penipu. Orang yang menyebarkan fitnah adalah dungu. Makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan berdosa. Orang yang dapat mengendalikan lidahnya adalah bijaksana. Ya, mungkin ini saya juga nggak usah terlalu banyak-banyak ya, supaya saya nggak menjadi banyak dosa nih. Agak cepat saja, nanti supaya sharing itu sudah jam berapa ini. Bapak Ibu, perkataan orang baik bagaikan perak asli. Buah pikiran orang yang jahat tidak berarti. Perkataan orang baik merupakan berkat bagi banyak orang. Kebodohan orang bodoh membunuh dirinya sendiri. Karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Kerja keras tak dapat menambah harta. Orang bodoh senang berbuat salah, orang bijaksana gemar mencari hikmat. Nah, kalau ini pengen nambah sedikit ini. Jadi Bapak Ibu, lagi-lagi itu selalu di dalam buku bijak ini, ya ceritanya itu tentang isi hati yang eh, kesel, yang males, yang merasa dia begitu. Itu tidak akan hikmat. Karena kalau hikmat itu menyadari kita bukan siapa-siapa, kita mau bertanya, ditegur mau, akhirnya tambah ilmu, semakin bijak. Orang tulus mendapat apa yang diinginkannya, orang jahat mendapat apa yang paling ditakutinya.
Jika topan melanda, lenyaplah orang jahat, tetapi orang jujur tetap teguh selamanya. Ya, ini kalau namanya topan melanda ini, apa maksudnya topan melanda ini? Ya sebenarnya topan itu bisa digambarkan dengan akibat dari ucapannya, dari tindakannya, bahkan dari pikirannya itu, bahkan dari hatinya. Karena tidak berkhidmat, maka itu bagaikan topan. Tetapi ketika orang jujur, yaitu orang berkhidmat, maka dia akan teguh selamanya, kokoh, aman, damai, ayem di dalam hati. Jangan menyuruh orang malas, ia hanya menjengkelkan saja, seperti cuka melinukan gigi atau asap memedihkan mata. Hormatilah Tuhan, maka engkau akan hidup lama. Orang jahat mati sebelum waktunya. Harapan orang baik menjadikan dia bahagia, harapan orang jahat kosong belaka. Tuhan melindungi orang jujur, tapi membinasakan orang yang berbuat jahat. Orang tulus akan hidup aman sejahtera, orang jahat tidak akan tinggal di tanah pusaka. Orang tulus menuturkan kata-kata bijaksana, orang jahat akan membungkam mulut. Kata-kata yang tulus, kata-kata orang tulus menyenangkan hati, kata-kata orang jahat selalu menyakiti. Ya, laki-laki tetap ya bahwa ini tentang ucapan itu selalu bersumber dari hati. Nah, kalau hati ini isi merasa aku, pikiran ini juga penuh merasa bahwa saya, hatinya merasa aku, pikirannya merasa saya, maka yang lain dianggap kecil. Ini akan mendatangkan masalah. Tetapi apabila sadar diri bahwa aku bukan apa-apa, semuanya yang kuasa, maka ini akan menyenangkan hati siapapun. Menyenangkan hati semua manusia. Jadi demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada perkataan yang barangkali kurang sesuai, itu saya baru belajar dan belajar baru ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu saya mohon untuk memaafkan saya. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Mumli. Gimana Mum? Ini apa doa terus baru sharing kah Mum? Iya Pak, lanjut doa dulu, baru nanti sharing. Masih ada waktu. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu, mari kita kosongkan hati, kita tundukkan kepala, kita tengadahkan tangan, kita memohon kepada Tuhan. Mudah-mudahan Zoom kita ini bermanfaat, ilmu ini yang dari Tuhan bermanfaat, kita bisa amalkan kepada semuanya, baik itu anggota KLPI atau masyarakat yang di luar sana, mudah-mudahan terketuk hatinya. Saya memimpin doa dengan keyakinan saya, dengan semampu saya, yang lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fi haqqi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi haqqi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin. Allahumma hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ja'alna zalamna anfusana wa idam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk selalu mendekat kepadamu ya Allah. Bimbinglah para pemimpin kami ya Allah. Lindungilah para direktur kami, Pak Basri Susanto, Pak Ahmad Darmawan. Leader-leader kami, Pak Andi, Pak Nandang, Pak Roy, Pak Arif, dan semua yang
kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Lindungilah admin kami, sistem kami, server KLPI. Lindungilah semua member KLPI, ya Allah. Semua saya serahkan di tangan-Mu, ya Allah. Dan panggillah orang-orang yang di luar sana untuk menyatu dengan kami, untuk mengentaskan kemiskinan bersama kami, ya Allah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Wa min ahli syuhutika ya Allah, wa min ahli taatika ya Allah, jadikan kami orang-orang yang taat ya Allah. Wa min ahli ma'rifatika ya Allah, jadikanlah hati kami ini hanya memandang dengan pandangan-Mu sehingga kami bersatu padu di KLPI ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nah, terima kasih, Mum. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Mansur untuk sharing buku bijak malam hari ini. Kami mempersilahkan untuk Bapak Ibu kalau mungkin ada yang mau bertanya silakan. Atau mau menambahkan terkait tadi buku bijak, mungkin ada pengalaman yang sama atau ketika di lapangan bertemu dengan calon member, calon mitra atau seperti apa, silakan boleh kalau mau ditambahkan. Ada Pak Asman, mungkin mau tambahkan Pak terkait buku bijak atau mungkin ada pengalaman-pengalaman di lapangan, silakan. Ya, terima kasih waktunya. Intinya untuk buku bijak ini kita akan berlatih untuk melatih disiplin dan belajar dengan bijak yang dipaparkan oleh Pak Mansur tadi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu semoga bisa menerima dengan baik dan jangan bosan-bosan untuk belajar buku bijak. Dan mari teman-teman yang sudah member, khususnya Jom Papua, diarahkan untuk belajar bareng di setiap malam seperti ini. Harapan saya seperti itu supaya kita bisa belajar bersama-sama apa itu artinya buku bijak dan apa itu di KLPI. Supaya nanti ke depan tidak hanya bertanya-tanya terus, tapi kita ikut belajar dan belajar untuk memahami visi dan misi di KLPI. Kenapa di PT KLPI ini kita diajarkan untuk belajar buku bijak? Karena semua yang ada di KLPI sudah dipersiapkan kebutuhan kita. Jadi mari Bapak Ibu khususnya yang Jom Papua, teman-teman yang sudah bergabung, ayo diarahkan ikut belajar bareng-bareng ya, supaya kita memahami dan mengerti untuk menjalankan di KLPI ini. Dengan buku bijak inilah kita akan menambahkan wawasan, ilmu, dan rendah hati dan bisa menghadapi hal sesuatu di lapangan, situasi yang apapun kita bisa mengendalikan dengan diri dan kita belajar untuk menjadi orang yang bijak dan baik. Nah, sebetulnya di buku bijak ini goalnya itu sudah ada. Nah, tadi dibilang ada, saya garis bawahi saja, itu malas, terus bosan. Nah, itu sebetulnya kita sudah diarahkan untuk bekerja keras dan giat untuk belajar ya. Jadi supaya tidak ada kata-kata malas, karena goalnya itu sudah ada.
Jadi buku bijak ini mengarahkan kita untuk bekerja dengan goal. Jadi yang punya males, terus bosan itu dibuang supaya kita eh, ke tujuan goalnya tercapai. Dan jangan lupa Bapak Ibu kalau prospek itu ingat waktu juga karena kita di sini berlari jarak jauh bukan lari jarak dekat ya. Jadi dari lari jarak jauh ini kita membutuhkan stamina. Jadi untuk kita berjalan ke sana ya harus tahu waktu juga, waktunya istirahat, waktunya sudah malam ya kita harus kondisikan supaya tidak lelah. Nah itulah. Mungkin dari situ tambahan saya, semoga teman-teman yang wilayah Papua kedepannya lebih baik lagi, rame-rame ikut Zoom untuk belajar bareng. Terima kasih Bu Mondi. Ya, terima kasih Pak Asman. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Pak Asman tadi ya. Betul sekali bahwa di buku bijak ini kita dijadikan orang-orang yang luar biasa. Dan kalau saya boleh menekankan dari yang poin nomor 17 ini, siapa mengindahkan teguran akan hidup sejahtera. Siapa enggan mengakui kesalahan berada dalam bahaya. Bapak Ibu, saya sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan sebagai orang tua, ketika saya mengikuti Zoom buku bijak ini, benar-benar dapat pelajaran yang begitu banyak. Bahkan juga mendapatkan teguran dan berapa kali itu benar-benar yang eh, sangat luar biasa bagaimana Tuhan berbicara, Tuhan mengingatkan lewat buku bijak ini ketika Zoom pagi kami dengan para leader dan itu sangat memberkati saya. Dan saya memiliki prinsip bahwa belajar itu kepada siapapun, belajar dengan siapapun, belajar dalam setiap hal yang terjadi. Jadi, kalau kita mengindahkan teguran, hidup kita akan sejahtera, itu betul. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak lurus dari diri kita dilurusin. Ada hal-hal kelalaian yang terjadi dalam diri kita, kita diingatkan pada saat kita belajar. Tetapi siapa yang enggan mengakui kesalahan berada dalam bahaya. Ini Bapak Ibu, manusia itu tempatnya adalah dosa. Nah, ketika kita tidak menyadari hal itu, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita menyimpan pelanggaran, kita menyimpan kesalahan, otomatis kita jauh dari Tuhan. Dan Tuhan juga nggak berkenan dengan hidup kita. Nah, kalau sudah ada di posisi itu, mau doa bagaimanapun itu nggak dijawab. Kenapa? Karena kesalahan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, ini yang kita harus sadari setiap hari. Yang saya sering menekankan adalah bagaimana Tuhan mengembalikan fitrah kita. Ketika kita di KLPI, Tuhan mengembalikan fitrah kita. Tuhan mengembalikan kemuliaan itu menjadi bagian kita. Nah, salah satunya ya adalah itu mau ditegur, mau belajar. Begitu. Jadi, seperti tadi yang Pak Asman katakan juga, kemarin juga dikatakan untuk memiliki pemikiran yang cermat. Nah, pemikiran yang cermat itu adalah kita kritis, kita cerdas, kita memiliki pertimbangan-pertimbangan ketika kita melakukan segala sesuatu. Nah, termasuk yang tadi Pak Asman katakan, kita boleh semangat mau prospek, mewartakan siar kebaikan tentang berita KLPI ini untuk makmuran masyarakat. Tapi kita juga harus ingat bahwa fisik kita juga terbatas, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita hari ini terlalu semangat sampai overload, sampai kita lupa waktu dan lupa kesehatan. Nah, nanti pada saat kita punya uang, kita nggak bisa nikmati karena apa? Badan kita sudah lemah dan terlalu banyak sakit gitu. Jadi mari Bapak Ibu semuanya kita bukan siapa-siapa. Kita saling mengingatkan, kita saling mengisi, kita saling melengkapi di mana di Zoom ini, di Zoom sore hari ini, Bapak Ibu. Zoom ini tadinya tidak ada. Tapi kami bergabung di Zoom yang semuanya keseluruhan nasional.
Tapi Bapak Basri memperhatikan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Sampai Bapak Basri mengatakan, ayo Papua buat Zoom sendiri. Secara eksklusif kami diberikan waktu dan eh, bahkan sempat juga diberikan link sendiri waktu itu dan saya sempat komunikasi juga dengan kakak admin ya puji Tuhan sampai hari ini akhirnya kami didampingin oleh kakak admin dari marketing air ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita benar-benar diperhatikan oleh perusahaan. Kita benar-benar mau apa ya? Jangan cuman sekedar kamu hebat di materi. Intinya begitu. Tapi ayolah belajar dari hal-hal yang kecil Tuhan mau membenahi kita, karakter kita gitu ya, akhlaknya kita. Tuhan mau itu semuanya menjadi baik dan kembali kepada fitrahnya kita sebagai makhluk yang mulia itu. Memang sepertinya kayak ambigu atau Hmm, eh, masa sih gitu ya? Mungkin orang bilang masa sih bisa kah gitu. Kenapa tidak? Karena perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, dari kesadaran. Nah, kesadaran yang tadi itu ketika ditegur, ketika diingatkan mau mengakui bahwa oh iya itu salah gitu. Bukan malah melakukan segala sesuatu untuk memanipulasi keadaan sehingga apa? Kita bisa melemparkan kesalahan itu ke orang lain. No, itu nggak bisa lagi terjadi. Nggak ada lagi kelicikan. Karena apa? Tuhan berbicara melalui buku bijak untuk mengembalikan fitrah kita kepada pribadi yang mulia itu. Nah, itulah yang diharapkan Bapak Ibu kita sadar sepenuhnya bahwa Zoom sore hari ini bukanlah sesuatu yang mengambil waktu Bapak Ibu, merugikan Bapak Ibu, tidak. Tetapi Zoom pada sore malam hari ini benar-benar membekali kita. Ya, di tempat ini juga, di Zoom ini juga saya banyak mendapatkan berkat. Ada hal-hal yang saya tidak pahami atau sebenarnya saya sudah paham tapi saya lupa saya diingatkan di Zoom ini. Jadi itu yang boleh saya tambahkan. Terima kasih buat Pak Mansur pada malam hari ini yang sudah menyampaikan buku bijak dengan pemaparan yang luar biasa. Apa yang disampaikan Pak Mansur, saya mengaminkan, saya mengatakan yes dan karena kami sering berinteraksi dan kami tahu gitu ya, kami tahu. Jadi Bapak Ibu ini bukanlah sesuatu yang biasa-biasa, tetapi kalau kita cermati ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Oh, terima kasih. Barusan saya ngomong ya, tapi Tuhan langsung bekerja. Pada saat Zoom seperti ini, makanan sudah tersedia di samping saya. Terima kasih anakku. Luar biasa. Aduh, berkat Tuhan itu luar biasa ya. Datang tepat pada waktunya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Mungkin kalau masih ada waktu boleh saya berikan kesempatan untuk satu atau dua orang. It's okay, boleh. Silakan Bu Densa mungkin mau menambahkan. Izin Momli ada itu ada apa? Ada pertanyaan dari Bu Eca itu di obrolan. Oh, I'm sorry. Saya buka dulu ya. Sorry. Maaf Bu Densa, sabar ya, sayang. Ibu Eca, malam Pak Asman, Momri, apakah ini Zoom khusus Papua saja? Tidak khusus Papua, maksudnya siapapun boleh bergabung, tetapi apa namanya supaya teman-teman Papua di sini, mereka di sini itu menyesuaikan jamnya, sayang. Jadi kami kalau ikut Zoom nasional itu kan malam ya. Jadi di sini kemalaman, tapi kalau di sana dibuat sore. Izin, izin. Biar agak keras, Mom. Oh, kurang keras? Saya yang mau keras sedikit. Oh, sama. Ya, ya, ya. Jadi, Ya, jadi gini Bapak Ibu ya teman-teman semua mohon maaf. Itu saya itu ikut ngerasakan bagaimana Pak Asman sama Mumli, mohon maaf waktu itu tahu saya hanya beliau berdua yang memperjuangkan sehingga ada Zoom di jam awal ini gitu. Karena dulu Zoom itu yang ada jam 7, tapi jam 7 Jakarta. Berarti di sini udah jam 9. Lah sekarang ini jam 9 selesai. Nah, saya ikut menikmati karena saya mendengarkan susah payahnya dong dua orang itu berjuang.
Begitu teman-teman ya. Sehingga ada Zoom-Zoom yang seperti sore tadi, Zoom sore langsung linknya dipakai di sini. Kadang Zoom kita di Papua ini langsung Zoom lanjut dengan Pak Basri. Jadi yang khusus Papua itu memang dua orang itu yang memperjuangkan. Dan kenapa diperjuangkan itu ada dua hal. Yang pertama, saya pernah ikut merasakan jam 9 itu sampai eh, Jam 11. jam berapa? Jam 11. Kadang sampai setengah 12 itu. Nah, ini teman-teman yang di Jakarta sana enjoy saja, apalagi di Sumatera, Lampung kan banyak. Sementara di sini sudah setengah 12. Jadi saya ngerasakan itu. Berdasarkan itu, Pak Asmen sama Momli itu cerita untuk diadakan Zoom sore. Nah, saya dikasih berita karena saya juga apa ya, kalau sampai jam gitu Pak, kalau sekali dua kali mungkin saya tahan, kalau terus gimana ya gitu. Ya mungkin akhirnya nggak jaga stamina gitu. Nah itu saya mengulas sejarahnya yang saya ikut sekelumit, ikut yang awal, kemudian ikut yang ini. Nah sehingga Pak, dengan Zoom yang jam ini teman-teman semua, yuk kita gunakan sebaik-baiknya supaya apa? Supaya Pak Esmen dengan Mumli ini nggak ngajak-ngajak terus, biar diem, supaya diem, ya ayo kita penuhi Zoom ini, begitulah. Tapi nanti kalau nggak dipenuhi, ya diajak terus. Karena apa? Stamina masih ada. Beliau ini jaga stamina, ngajak terus. Ah, maksud saya keras mungkin itu, Mum. Jadi saya sedikit mengulas, kemudian mengajak, selebihnya silakan diajak-ajak lagi. Saya sudah ikut pakai yang alinea berapa tadi lupa. Terima kasih, Mo. Ya, terima kasih Pak Mansur. Jadi siapapun sebenarnya bisa masuk ke link ini, boleh. Bukan berarti hanya untuk wilayah Papua, orang Papua. Maksudnya waktunya, ya. Yang digaris bawahi adalah waktunya supaya kami bisa mengikuti. Karena berapa kali saya kalau ikut Zoom-nya mereka, jujur saya Zoom-nya yang lihat saya karena saya udah tertidur. Iya, karena di sini kan lebih cepat 2 jam ya, begitu Kakak Eca. Eh, Baik, mungkin tadi Ya, saya tambahkan sedikit. Saya oh tambah sedikit. ya boleh Pak. Untuk Kakak Eca, bisa ngajak teman-temannya untuk belajar bersama. Ya. Ambon dengan Papua kan bagian tengah dan timur. Mm-mm. Jadi bisa ikut bareng-bareng. Jadi ini bukan khusus ya, untuk umum sih sebetulnya. Cuma bagian timur yang kita kebanyakan kalau ikut yang di nasional, banyak tadi yang bilang malah ngantuk. Ya mohon maaf mungkin itu, bila mana nanti teman-teman yang ingin Zoom, silakan dipersilakan masuk. Untuk umum juga, waktunya aja yang kita berbeda. Ya. Terima Iya, kasih. terima Ya, kasih penjelasannya Momli, Pak Mansur, Pak Usman. Eca. Ya, thank you. Ya, Jadi sudah jelas ternyata. Luar biasa. Kan Iya. besok rombongannya diajak ya. Siap, siap Momli, siap Pak Usman, siap. Mantap, mantap, mantap. Bisa. ya. Lanjut Ayo Bu, bareng-bareng kita dan kerja tim. Siap Pak, siap, 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 siap. Tidak ada crossland ya, tidak ada crossland. Iya, makanya di sini bisnisnya luar biasa, mantap ini. Pokoknya mau kemana saja kita saling bantu, gotong royong, makanya luar biasa ini. betul. Mantap ini Amin, KLPI. amin ya. Ya, termasuk Zoom-nya juga mana-mana boleh karena menyesuaikan waktu saja yang sempat yang mana. Oke, lanjut Mama Densa. Iya, siap. Time for you Mama Densa. Mic-nya Mama Densa, mic-nya dibuka. Mau sampaikan sesuatu kah? Tidak. Tidak. Mama Densa tidak mau bicara. Kalau tidak kita akhiri kan.
mau bicara tapi bukan. Waktu jalan terus, Mama. Ayo, mari. Ya, oke baik. Oke baik Bu, di sini mungkin saya hanya tambahkan sedikit Bu. Ya, halo malam. Ya, malam. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya, Lanjut. mungkin di sini sesuai dengan tadi Amsal 10 yang dibawa oleh Pak Mansur, ya luar biasa. Mungkin di sini kita di kata perintah itu berarti kita taat saja, kita ikuti apa aturan yang sudah dibawa oleh KLPI supaya aturan-aturan apapun yang disampaikan lewat Amsal itu membuat kita orang yang taat dan rajin, dia akan dapat hasilnya. Jadi kalau kunci itu apa yang diperintahkan oleh atasan atau kita punya ketua KLP, ketua HK, kita harus taat dan rajin dan kita kejar. Kalau kita lari dengan tujuan yang pasti kita akan mendapatnya. Artinya kita banyak supaya tidak melihat dalam segala kekurangan, mengkritik, tapi kita belajar untuk kita taat dan setia, pasti kita akan mendapatkannya. Itu mungkin dari saya memotivasi kita supaya ya. Amin. Densa kau mantap. Amin. Oke, ayo kita Amin. kita semua buka mic-nya. Dari saya memotivasi kita untuk kita maju. Ayo Oke, buka baik. mic-nya semua. Kita buka mic-nya semua. Ayo, Kakak Eca. Buka mic-nya, ayo. Kita afirmasi diri kita. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ya. Ini perkataan saya. Ini perasaan saya. Ini Perasaan saya. Tindakan saya. Ini tindakan saya. Ini tindakan saya. Oke, sekarang kita mau memberkati siapa? Saya mau memberkati Yang ikut Dom Nasional. Pak Ardi, mantap. Nah, contohnya gitu ya. Pak Ardi, mantap. Sebentar lagi teman kita siapa? Kakak Eca. Ikut Pak. Silakan. Ayo, kita memberikan kepada teman-teman kita. Ibu Sri Astuti, kok mantap. 1, 2, 3, silakan. Ibu Densa, kok mantap. Ya, terima kasih buat semuanya. Salam lima. Sampai jumpa di Zoom besok. Tuhan memberkati. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam. Tuhan memberkati semua. Manu mari, salam 5 miliar. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Terima Salam kasih. miliar. Sudah Salam mendengar. miliar. Good night.